Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys. Kita ketemu lagi dalam celoteh atau ya perbincangan ya, ocehan tentang konseling. Hari ini ya, ini hal yang sangat manfaat ya saya rasa, sehingga saya berterima kasih bahwa teman-teman selalu dengan tidak lelah untuk memperhatikan ya, like ya, dan subscribe ya, dan share ya. Nah, tidak berpanjang kata, kita sekarang akan diarahkan pada tema ini, diarahkan pada administrasi pendidikan. Maka temanya adalah, atau judulnya adalah, pendekatan client center terapi dalam perilaku organisasi. Nah, pendekatan client center terapi ini, pendekatan klien center berpusat pada klien ya, CCT ya, CCT berpusat pada, atau ada yang menamakan dengan konseling self ya, konseling diri ya, dia menyebutkan dirinya atau ya dirinya, atau ya, ini grup kelompoknya ya. Ini dikembangkan oleh Carl Rogers ya, tahun 1940. Ini awalnya merupakan non-directive counseling ya. Ini pendekatan ini nanti akan dikaitkan dengan perilaku organisasi. Kemudian pada tahun 1951 diganti menjadi client center ya, berpusat pada klien, dan dikembangkan kembali menjadi person center ya, berpusat pada perorangan, pada individu. Nah, dalam perilaku organisasi, pendekatan ini berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang menekankan bahwa karyawan atau pegawai ya, kalau dalam konseling mungkin yang bermasalah itu sebagai klien, ini mempunyai kapasitas secara internal untuk berkembang, memecahkan masalah, serta mengaktualisasikan dirinya bila diberi lingkungan kerja yang kondusif, tepat ya, kepercayaan yang penuh, serta dukungan yang penuh. Dia akan mengungkapkan dia jati dirinya mungkin dengan orang tuanya atau keluarganya atau suaminya. Pandangan tentang manusia menurut Rogers ya, dengan pendekatan client center terapi ini secara filosofis berkeyakinan bahwa manusia memiliki worth ya, atau nilai, dan dignity. Dignity itu harga diri, sehingga pegawai atau karyawan tadi ya, layak mendapatkan penghargaan ya, dia perhatiannya selalu ini ya, selalu memberi masukan tanpa syarat ya dari pimpinan, kemudian perlakuan yang tanpa menghakimi, serta penghargaan terhadap pengalaman mereka, juga memperoleh empati yang tinggi ya. Ini kita biasanya kan dia melihat sesuatu berdasarkan kacamata dirinya sendiri. Nah, ini mempunyai kapasitas dalam hal mengatur dirinya sendiri ya, karyawan itu mempunyai kapasitas, kemampuan mengatur dirinya sendiri, sehingga pihak pimpinan dan manajemen ya, pimpinan dan jajarannya harus percaya bahwa karyawan atau pegawai itu mampu mengarahkan diri sendiri serta bertanggung jawab atas kinerjanya, bukan karena aturan yang sangat ketat. Nah, kemudian individu, pegawai atau karyawan dapat memilih nilainya sendiri ya, dengan memahami bakat, minat, serta potensi
yang ada pada dirinya ya, dia ya minatnya tahu ya, sehingga dia berusaha meraih apa yang seharusnya tepat untuk dirinya. Nah, tugas pimpinan ya, atau pihak manajemen, pimpinan dan jajarannya atau pihak manajemen adalah membantu memfasilitasinya sehingga semua pegawai atau karyawan diberi ruang untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi tidak boleh terlalu mengekang. Kemudian bahwa ini memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya setiap individu termasuk karyawan atau pegawai. Sehingga ketika dia menghadapi masalah ya, dengan pendekatan ini pimpinan atau jajarannya atau pihak manajemen melakukan dialog untuk membantu pegawai atau karyawan memahami situasi mereka dan menemukan solusi yang mandiri. Jadi tinggal mancing-mancing sebenarnya maksudnya apa. Jadi akan menceritakan tentang keluarganya, mungkin suaminya atau anaknya dan sebagainya. Kemudian memiliki potensi untuk berubah secara konstruktif. Berubah ya. Dan dapat berkembang ke arah hidup yang penuh dan memuaskan ya, yang sepenuhnya ya, maksimal, optimal, ke arah hidup yang optimal dan memuaskan. Dengan kata lain, fokus pada aktualisasi diri, self actualization, di mana para karyawan atau pegawai merasa dihargai. Oh ya, kamu hebat, bisa terus menerus seperti ini, sehingga dapat meningkatkan motivasi intrinsiknya untuk selalu ya berbuat seperti itu ya. Nah, kemudian yang lain lagi, dalam kondisi yang memungkinkan manusia akan mampu mengarahkan dirinya sendiri, belajar untuk bertanggung jawab secara konstruktif, maju serta menjadi individu yang positif ya, dan konstruktif tentunya ya, bukan destruktif. Nah, sekarang bagaimana konsep dasar client center atau person center? Pendekatan client center atau kemudian berubah menjadi person center, nah ini dibangun berdasarkan 3 hipotesis besar, yaitu satu, setiap pegawai atau karyawan memiliki kapasitas memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik ya, mungkin sehingga dengan begitu dia akan beryel-yel ya, mengungkapkan kesenangannya. Kemudian yang kedua, kemampuan pegawai atau karyawan untuk menghadapi keadaan ini dapat menemukan solusi. Dia dapat menemukan solusi jika pimpinan dan pihak manajemen, pimpinan dan jajarannya serta pihak manajemen menciptakan suasana kehangatan, penerimaan, dan dapat memahami relasi, komunikasi, relasi, hubungan timbal balik serta meningkatkannya dalam kondisi yang lebih baik, yang kondusif tentunya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa individu atau adanya potensi dari pegawai ya, karyawan untuk tumbuh mandiri serta memecahkan masalahnya sendiri. Nah, itu dia dengan caranya mungkin mengeksplorkan, mendeyakan dirinya atau keluarganya. Nah, ini ada 3 konsep kepribadian menurut pandangan person center therapy. Pengembangan ini person center therapy itu pengembangan dari client center ya, yaitu yang pertama organisme, mencakup aspek fisik dan psikologis. Kemudian fenomenal ya, phenomenal file, pengalaman hidup yang bermakna serta self. Bagaimana organisme itu? Organisme itu maksudnya gini, bahwa pimpinan atau manajer di kantor atau perusahaan atau instansi itu bersifat suportif, mendukung ya. Kemudian berperan sebagai fasilitator ya, baik secara fisik maupun psikologis, yang memungkinkan penyediaan sarana fisik, olahraga, kemudian mampu menerima
karyawan. Dan bukan komandan ya. Pemimpin tidak mengatur secara kaku, tetapi membantu pegawai atau karyawan untuk aktif memecahkan masalah pekerjaan mereka. Ini tidak mengatur tapi bersifat non direktif, mengikuti ya, mengikuti. Nah, pimpinan beserta jajarannya atau manajer menciptakan suasana aman, terbuka, serta menerima. Jadi karyawan boleh mengungkapkan yel-yelnya ya, dalam kondisi apapun ya, sehingga mereka berani mengambil risiko ya, berani mengungkapkan dan mengekspresikan ide-ide baru, menjadi kreatif ya. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan diri dari pegawai atau karyawan yang membuat kinerja serta efikasi diri, self efikasi mereka ya, keyakinan dirinya di tempat kerjanya itu meningkat. Nah, kemudian phenomenal file, pengalaman hidup yang bermakna atau medan fenomenal. Seperti apa medan fenomenal itu ya? Ini mengacu pada keseluruhan pengalaman subjektif pegawai atau karyawan, yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam diri pegawai atau karyawan ya, untuk waktu yang tertentu. Nah, itu ya, baik yang disadari maupun yang disadari. Karyawan meneriakkan bangga dengan suaminya atau dengan anaknya. Pimpinan ya, ini kalau yang tidak bermasalah ya, bangga itu. Pimpinan dan pihak manajemen, pimpinan dan jajarannya serta pihak manajemen pada pendekatan ini bertujuan memahami medan fenomena pegawai atau karyawan ya, dalam melihat dunia melalui kacamata mereka. Jadi orang selalu melihat dunia itu melalui pengalaman-pengalaman mereka, sehingga mempersepsikan lingkungannya sama dengan pengalaman mereka. Pimpinan beserta jajarannya dan pihak manajemen tidak menafsirkan perilaku pegawai atau karyawan dari sudut pandang luar, melainkan berusaha memahami makna subjektif dari pengalaman pegawai atau karyawan. Ya, mungkin kenapa dia seperti itu, mungkin karena pengalamannya dirinya, mungkin begitu. Nah, empati dan penghargaan positif tanpa syarat dari pimpinan dan pihak manajemen, pimpinan beserta jajarannya dan pihak manajemen dapat membantu pegawai atau karyawan merasa aman untuk menjelajahi dan merestrukturisasi, memformat ulang, membentuk ulang medan fenomenal mereka. Kondisi tersebut seringkali mengurangi ketidaksesuaian ya, incongruence antara diri yang ideal, diri karyawan tadi, dan diri yang nyata, pengalaman nyata. C ya, self atau diri. Pegawai atau karyawan akan berbuat atau berperilaku tadi ya, sesuai dengan pandangan, persepsi mereka terhadap dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya itu pandangan terhadap dirinya sendiri atau keluarganya atau terhadap suami-suaminya. Nah, self perception serta persepsi terhadap lingkungan atau instansi atau perusahaan tempat dia bekerja, bukan berdasarkan kenyataan objektif yang ada. Nah, ini maka setiap orang mempunyai subjektivitasnya. Nah, kecenderungan pegawai atau karyawan adalah untuk berkembang, mempertahankan diri, serta meningkatkan kemampuan diri. Nah, ini kecenderungan itu ya. Nah, dalam organisasi, instansi atau kantor atau perusahaan, ini mempunyai arti bahwa pegawai atau karyawan memiliki dorongan aktualisasi diri. Nah, dia ingin terlihat ya, ingin dilihat, ingin diketahui. Ini self actualization secara alami untuk tumbuh dan berkinerja baik.
Nah, kepribadian sehat terjadi apabila terdapat kesesuaian antara self aktual ya, siapa saya saat ini dengan self ideal. Siapa saya ya, yang saya inginkan ya. Nah, ini yang kecuali kalau sudah selesai dengan semua potensi. Kemudian tujuan pendekatan klien center. Tujuan pendekatan klien center ini sisinya adalah pencapaian kemandirian dan integrasi diri. Selain itu bertujuan juga sebagai upaya pimpinan ya, dan pihak manajemen ya, pimpinan dan jajarannya serta pihak manajemen membantu pegawai atau karyawan menentukan konsep dirinya. Kadang-kadang masih mencari-cari siapa dirinya ini, ya ingin supaya eksis tapi belum paham. Nah, ini konsep dirinya yang lebih positif lewat berkomunikasi yang penuh empati serta penerapan frame of reference ya. Frame of reference memandang sesuai dirinya ya. Nah, pimpinan atau pihak ya beserta jajarannya dan pihak manajemen mendudukkan pegawai atau karyawan sebagai orang yang berharga. Nah, seperti kalau saya mendudukkan teman-teman sebagai orang yang berharga karena akan dengan tanpa lelah mengikuti ini, sebagai orang yang penting dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat, unconditional person regard, yaitu menerima apa adanya. Nah, sekarang peran dan fungsi pimpinan serta jajarannya dan pihak manajemen ya. Nah, ini kemampuan pimpinan dan jajarannya serta pihak manajemen membangun hubungan interpersonal ya, dalam proses pemberian bantuan kepada pegawai, interpersonal antara pimpinan dengan karyawannya, karyawan dengan karyawan ya. Ini sangat menentukan keberhasilannya, khususnya pegawai yang bermasalah ya, merupakan elemen utama ini ya, kemampuan pimpinan ini untuk keberhasilan pemecahan masalah. Nah, tadi kan keberhasilan pemecahan masalah itu ditentukan bagaimana kemampuan pimpinan. Di sini pimpinan dan pihak manajemen, pimpinan serta jajarannya dan pihak manajemen berperan mempertahankan 3 kondisi inti ya. Core condition yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan pegawai atau karyawan khususnya yang bermasalah. Nah, ini perkembangannya seperti apa? Nah, ini meliputi sikap yang selaras dan keaslian, natural, congruent of genuineness. Nah, itu ya, genuineness, keaslian. Nah, pimpinan beserta jajarannya dan pihak manajemen menampilkan diri yang sebenarnya ya, keaslian apa adanya, tidak dibuat-buat, terintegrasi dan otentik. Pimpinan dan pihak manajemen juga menampilkan pimpinan dan jajarannya juga dan pihak manajemen menampilkan keselarasan antara perasaan serta dan pikiran yang ada di dalam dirinya dengan perasaan, pandangan atau tingkah laku yang diekspresikan ya, sesuai keselarasan, sesuai apa yang diungkapkan, apa yang dilakukan, apa yang diomongkan. Kemudian penerimaan tanpa syarat, unconditional positive regard and acceptance. Nah, ini unconditional positif ya, pimpinan ini dan serta jajaran dan pihak manajemen berkomunikasi dengan pegawai atau karyawan khususnya yang bermasalah ya, ini perlu perhatian yang diperhatikan secara mendalam dan jujur sebagai pribadi. Nah, pimpinan serta jajarannya dan pihak manajemen juga tidak boleh menilai serta menghakimi perasaan, pikiran dan tingkah laku berdasarkan standar norma tertentu. Misalkan saya pimpinan ya, ada anak buah yang tiba-tiba ini, nah saya akan paham, oh iya mungkin dia sedang bermasalah begitu
Kemudian acceptance, penghargaan spontan terhadap pegawai karyawan ya, khususnya yang bermasalah, dan menerima sebagai individu yang berbeda dengan pimpinan ya. Ini kan tidak bisa orang disamakan dengan, dia akan melihat dirinya sesuai dengan dirinya sendiri. Itu yang di pengalaman pimpinan dan manajemen, di mana perbedaan tersebut dapat terjadi pada nilai-nilai persepsi diri maupun pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, kemudian pemahaman yang empatik dan akurat, accurate ya, empathic understanding, akurat ya, akurat, pemahaman yang akurat ya dan empatik ya, akurat dan empatik. Nah, ini kemampuan pimpinan beserta jajarannya dan pihak manajemen untuk memahami permasalahan pegawai atau karyawan ya, khususnya yang bermasalah tadi. Kalau nggak bermasalah dia akan tenang saja, tidak umuk ya, melihat sudut pandang pegawai atau karyawan khususnya yang bermasalah, kemudian peka terhadap perasaan pegawai atau karyawan. Misalkan saya sebagai konselor akan pegawai, kasihan mungkin gitu, khususnya yang bermasalah, sehingga pimpinan dan jajarannya serta pihak manajemen mengetahui bagaimana pegawai atau karyawan khususnya yang bermasalah merasakan perasaannya ya, dia merasa aduh perlu dibantu, dikasihani. Jadi empati itu lebih dari rasa kasih. Kemudian teknik-teknik pendekatan client center ya, atau person center. Yang pertama adalah mendengar aktif ya, active listening. Kemudian mengulang kembali, restating. Kemudian memperjelas, clarifying. Kemudian menyimpulkan, summarizing. Kemudian bertanya, questioning. Nah, ini bertanya, ini perlu ini ya, kemampuan untuk bertanya. Kemudian interpretasi, interpreting. Kemudian mengkonfrontasi, confronting. Kemudian merefleksikan perasaan, feeling reflection. Kemudian memberikan dukungan ya, dukungan, supporting. Kemudian berempati, empathizing. Kemudian memfasilitasi. Kemudian memulai inisiasi. Kemudian menentukan tujuan ya, goal setting. Kemudian mengevaluasi ya, evaluating. Kemudian memberikan umpan balik, feedback giving ya. Kemudian menjaga, protecting, menjaga klien ya, menjaga pimpinan atau jajarannya, menjaga anak buahnya, mendekatkan diri, self disclosing. Kemudian modeling dan mengakhiri pemberian bantuan atau terminating. Mengakhiri ini ada dua bentuk ya. Jadi menentukan tahap selanjutnya apabila diperlukan ya, berjanji kapan bisa ketemu lagi, atau menutup konseling ya, karena ya mengevaluasi dulu ya, mengevaluasi sejauh mana yang sudah diberikan, keberhasilannya sejauh mana, berapa persen misalkan kalau bisa di persentase. Kemudian dikaji apakah perlu adanya, apakah sudah dianggap berhasil ya, atau masih perlu adanya pertemuan lagi ya, untuk melanjutkan pemberian bantuan. Nah, ini kalau dilanjutkan lagi berarti akan mengalami langkah-langkah yang bersiklus ya, dari awal lagi, tetapi dengan bekal kemajuan yang sudah dicapai. Nah, ini dalam konseling yang sedikit itu sudah merupakan, yang sedikit perubahan itu sudah merupakan suatu keberhasilan.
Baik, jadi seperti itu apa yang bisa ditampilkan ya tema untuk kali ini. Terima kasih atas apa pengorbanan teman-teman yang tidak pernah lelah untuk memperhatikan apa yang saya ungkapkan. Ini saya memberikan apresiasi ya, apresiasi. Baik, sebelum ditutup maka saya ya dengan karena apresiasi itu saya ingin berdoa untuk kita semua ya, saya dan teman-teman dan orang-orang yang kita cintai, semoga diberi kesehatan ya, untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang, sehingga bisa selalu mengikuti ya apa yang tema-tema yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.